Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluhu addal amanah wa balagha risalah wa nasal ummah. فكشف الله به الأمة حتى أتاه اليقين أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يديه الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد وما يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pada pagi hari ini memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, atas limpahan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tanpa terkadang kita memintanya. Karena itu di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Mannan. Kata sahabat Ali adalah yabda'u bin nawal qabla su'al. Kata Ali, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Mannan. Apa itu? Yabda'u bin nawal qabla su'al. Sering memberi, memulai memberi qabla soal, tanpa kita minta. Apakah bangun tidur kita minta, ya Allah berikan saya oksigen yang cukup hari ini, ya Allah berikan saya sarapan yang cukup? Terkadang tidak. Namun Allah Maha memberikan nikmat yang banyak sehingga pantas kita untuk selalu memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, panutan kita, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai umatnya, walaupun terkadang, walaupun bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum berjumpa dengan kita. Hingga apa? Salah satu jatah doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa Allah ijabahi dijadikan sebagai syafaat bagi umatnya. Dikatakan dalam suatu riwayat, fa inna likulli nabiyyin du'aun mustajabah. Sesungguhnya setiap nabi memiliki jatah doa yang mustajabah. Mustajab akan diijabahi. Wa awadtu ayyaj'alullah syafa'atan li ummati. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakannya saat masih hidup. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awadtu, aku suka sekiranya Allah Subhanahu wa taala mau menjadikan jatah doaku tersebut sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Akhirnya Allah izinkan, akhirnya kelak orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman dan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diberikan syafaat biidznillah taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara doa dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya adalah ketika pagi hari berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amala mutaqabbala. Ya Allah, dalam hari ini di pagi hari berdoa dengan ini. Ya Allah, berikanlah aku tambahan ilmu, kemudian tambahan rizki, kemudian amal ibadah yang diterima. Inilah 3 kunci tujuan seorang muslim setiap harinya. Minimal harus bertambah ilmu walaupun sedikit, baca, ikut kajian 10 menit, setengah jam, 15 menit. Ibadahnya ditekankan agar syarat-syarat rukunnya dipenuhi agar diterima. Kemudian mencari rezeki yang baik, yang halal. Itulah 3 minimal kebaikan seorang muslim setiap harinya. Bertambah ilmu, bertambah rezeki dengan cara yang baik, dan berusaha agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini semoga termasuk bentuk kita dalam menambah ilmu agama, menambah ilmu sebagai bentuk kita mengikuti jejak-jejak orang yang terdahulu. Mereka mengisi hari-hari mereka dengan menambah ilmu, belajar, baik itu ikut hadir dalam majelis ilmu atau dengan membaca. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan bahas tentang
tema keajaiban doa. Apa? Apa yang dimaksud dengan keajaiban doa? Kenapa doa itu ajaib? Hal ini berbanding lurus dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaruddul qadha illa doa. Sungguh tidak ada yang dapat menolak takdir atau merubah takdir kecuali doa. Ajaib. Takdir yang Allah tetapkan ternyata bisa dirubah dengan doa. Mungkin ada yang bertanya, telah mendengar saat Nabi SAW pernah bersabda bahwasanya sesungguhnya semua hal takdir telah dituliskan 50.000 tahun sebelum diciptakan makhluk. Allah SWT sebelum menciptakan langit, bumi, arsy dan sebagainya, pertama menciptakan adalah qalam. Tulislah semua hal. Setelah 50.000 tahun baru menciptakan langit, bumi, kemudian isinya. Tadi ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Ar-Ra'd ayat ke-39. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah Subhanahu wa taala menghapuskan apa-apa yang Dia kehendaki dari takdir-takdir seorang hamba dan menetapkan takdir lainnya. Wa indahu umul kitab. Dan semuanya telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi dikatakan bahwasanya semua takdir manusia, semua takdir makhluknya telah tertulis 50.000 tahun sebelum diciptakannya dunia ini. Namun ada beberapa takdir yang Allah Subhanahu wa taala rubah. Namun sejatinya perubahan tersebut sudah ada dalam Lauhul Mahfuz. Sebagaimana hadis yang kita sangat ketahui mungkin adalah bahwasanya ketika seorang wanita hamil kemudian janinnya ditiupkan roh oleh malaikat, maka sesungguhnya saat itu Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa yu'maru bi arba'in kalimat." Memerintahkan malaikat datang kepada janin tersebut meniupkan roh dan yu'maru bi arba'in kalimat. Memerintahkan mencatat baginya 4 hal. Bikat bi rizkihi, dicatat rizkinya. Wa ajalihi, jatah hidupnya, ajalnya kapan. Wa amalihi, dan amalnya bagaimana, wa syaqiyhi au sa'id, dan bahagia atau sengsaranya dia. Maka para ulama di antara Syekh Khalid Al-Muhsin dan Syekh Al-Sa'di rahimahullah taala mengatakan sesungguhnya doa itu dapat merubah takdir yang telah ditulis oleh malaikat ini, yaitu tentang apa? Rizkinya, ajalnya, amal, bahagia atau sengsaranya. Namun perubahan ini sesungguhnya semuanya sudah ada di Lauhul Mahfuz, Ummul Kitab. Dan para malaikat tidak tahu, malaikat yang mencatat takdir saya, takdir bapak, mas-mas, dan lainnya tidak tahu bahwasanya apa isi takdir yang ada dalam Lauhul Mahfuz. Mereka hanya mencatat, contohnya mungkin ada namanya Pak Abdullah, lahir, malaikat sudah mencatat rizkinya dari dia awal lahir sampai meninggal itu katakanlah berapa? 1 M. Dari lahir sampai meninggal. Ajalnya mungkin ya 60 tahun. Namun saat dia di umur 30 atau 25 tahun dia banyak berdoa, ya Allah, Allahumma akthirli fil rizki wa ahli wa umri. Ya Allah, perbanyaklah umurku, perbanyaklah rizkiku, perbanyaklah anak keturunanku. Banyak doa bisa dirubah. Sehingga yang tadi malaikat sudah nyatat rizkinya harusnya 1 M, dirubah. Bagi dia mungkin ya 3 M lah. Yang ajalnya mungkin harusnya 60, dirubah ya 80. Begitu pula hal ini juga berbanding lurus dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa in sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia bersilaturahim. Ketika umur sudah 30, 40, tadi Pak Abdullah mungkin yang umurnya tadi kita katakan tercatat 60, di umur sekian banyak silaturahim, berbakti kepada orang tuanya sering, disambung dengan berbakti kepada kakek neneknya, dan juga silaturahim. Dan sesungguhnya di antara bentuk silaturahim, di antara bentuk berbakti kalau orang tua kita sudah tidak ada adalah menyambung silaturahmi dengan kerabat atau teman-teman
orang tua kita. Dikatakan dalam suatu hadis riwayat Muslim bahwasanya di antara bentuk bakti seorang anak adalah menyambung silaturahim terhadap teman-teman ayahnya. Jadi saat kita mungkin ayah kita sudah tidak ada, ingin berbakti, kita lihat, dulu ayah saya itu seringnya berteman dengan A, B, C. Dulu berteman dengan ini, kita ingat-ingat. Kita silaturahim, bentuk berbakti kita. Dan saat seorang menyambung silaturahim, kemudian dengan mungkin paman, kemudian dengan bibi, sepupu dan sebagainya, dapat menambah rezekinya, dapat memanjangkan umurnya. Catatan malaikat dirubah, takdirnya yang tadi 60 rubah 80. Ya mungkin rezekinya aslinya cuma 1M berubah jadi 2 atau 3M. Itu bisa berubah. Namun tetap kembali dalam catatan bahwasanya perubahan tersebut sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Dan yang tahu isi Lauhul Mahfuz hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak ada yang tahu. Malaikat yang mencatat pun juga tidak ada yang tahu. Maka dari itu kenapa dinamakan suatu doa itu sahabat suatu menjadi hal yang ajaib karena merubah takdir-takdir yang sudah ditulis oleh malaikat. Maka saat seorang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berdoa, maka sepantasnya dia bersyukur bahwasanya itu adalah titik bahwasanya Allah memudahkan dia untuk merubah takdirnya menuju takdir yang lebih baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan saat seorang ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya harus ada syarat-syarat yang terpenuhi agar doa diijabahi. Doa yang mungkin kita agar rezekinya lebih banyak dibandingkan takdir awalnya. Umur kita mungkin jatuh cuma 50 jadi mungkin 70 sebagainya, dipanjangkan umurnya juga harus syarat-syaratnya terpenuhi. Syarat-syarat berdoa, adab-adab berdoa, dan pilih waktu-waktu yang tepat dalam berdoa. Dan di antara syarat berdoa yang pertama adalah harus memiliki tauhid yang benar. Harus memiliki tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh atau tidak akan diterima, tidak akan diijabahi doa orang-orang yang dia beribadah kepada Allah dan menyekutukannya, berbuat syirik dan beribadah, maka doa tersebut tidak akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdoa. Bagaimana adab-adabnya? Berdoa diawali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Nabi. Kemudian menggunakan tawasul dengan Asmaul Husna, ya Razzaq kalau kita ingin tambahan rezeki, ya Ghaffar kalau kita ingin dimohonkan ampun, dengan Asmaul Husna terkait permintaan yang kita ingin ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa dengan suara yang lirih dan semisalnya. Selain itu pula kita harus mengetahui waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang dimana doa dapat dikabulkan lebih cepat. Kita bersyukur di Indonesia, Masya Allah, negara yang tidak tahu tiba-tiba awalnya siangnya cerah, tiba-tiba 10 menit berikutnya langsung hujan deras. Kayak berapa hari, 2 hari lalu saya di Sleman, dari siang daerah Pasar Sleman itu dari jam 2 sampai jam 9 malam hujan, gak berhenti, Insya Allah. Dan itu suatu hal yang perlu kita syukuri dan nikmati. Karena salah seorang dosen kami dulu waktu kami belajar di kampus kami bercerita, bersyukurlah kalian wahai orang-orang Indonesia. Kenapa ya Syekh? Kami walaupun di Saudi memiliki tempat-tempat yang mungkin mustajab, namun kalian memiliki awqatul, waktu-waktu mustajab lebih banyak. Karena apa? Negara kalian banyak hujannya. Waktu hujan adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi walaupun mungkin berbeda kita Indonesia dengan Saudi, di Saudi mungkin benar ada tempat-tempat mustajab banyak dibandingkan di Indonesia, namun waktu mustajabnya lebih banyak di negara kita. Contohnya adalah saat hujan turun, sering sekali. Maka dari itu diantara setelah kita berdoa Allahumma shayyiban nafi'a,
sehingga kita pandangi hujan, syukuri nikmat hujan, kita panjatkan doa hajat-hajat kita adukan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu waktu yang mustajab. Terkadang kita terlena, waduh hujan nih. Udah leyeh-leyeh bahasanya. Di kamar main HP sambil ngopi, makan gorengan, udah nunggu reda. Tanpa memanfaatkannya dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kita.